Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudaraku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya pribadi ingin menguak fenomena matahari kembar di persaudaraan setia hati terakhir. Saudaraku yang saya cintai, marilah kita bersihkan hati, sucikan daya pikir, dan jernihkan jiwa kita agar dalam konten ini tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Kita adalah suatu keluarga besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Keluarga besar yang mengemban cinta kasih, dan keluarga besar yang bisa memayu-hayuin diri, keluarga, masyarakat, dan memayu-hayuin bawono. Saudaraku, sebenarnya fenomena matahari kembar ini sudah disampaikan oleh sesepuh persaudaraan setia hati Trate melalui Kang Mas Imam Kusupangat, dengan pesan-pesannya, dengan wasiatnya, bahkan petunjuk-petunjuknya. Ini pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Karena apa? PSHT sudah menuju ke dewasaan. Saudaraku, kita mengingat kembali, kita flashback kepada pesan dari Kang Mas Imam Kusupangat, atau disebut juga Sang Pendito Si Kuning. Yang pertama, wasiat beliau adalah suatu saat PSHT akan hancur, dan yang menghancurkan adalah warga PSHT itu sendiri. Pesan yang kedua, jika suatu saat terjadi goro-goro atau huru-hara, berpegang teguhlah pada ajaran. Dan yang ketiga, ini yang sebenarnya yang sudah diwanti-wanti dan sudah diantisipasi oleh Kang Mas Tarmadji Budi Darsono, yaitu adanya matahari kembar. Oleh karena itu pernah di era kepemimpinan Kang Mas Tarmadji, sampai-sampai Kang Mas Tarmadji tidak menginginkan adanya trap 3 lebih dari 1. Walaupun secara keilmuan banyak sebenarnya yang telah layak menjadi trap 3, tapi beliau tidak menginginkan itu karena beliau takut dengan apa yang dipesankan oleh sesepuhnya, bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Namun sepeninggal Kang Mas Tarmadji, peristiwa alam ini tidak bisa dihindari, benar-benar terjadi. Bayangkan saja, tahun 2016 persaudaraan setia hati Trate telah mengadakan parapatan luhur, dan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah tertulis dengan jelas, tersurat dengan jelas, bahwa parapatan luhur itu diadakan 5 tahun kembali sekali. Namun kenyataannya pada tahun 2017 hanya selang 1 tahun
itu ada saudara kita juga mengadakan rakornas yang akhirnya ujung-ujungnya diubah menjadi parapatan luhur. Sejak itulah terjadi carut marut di PSHT. Para warganya yang ada di bawah sudah bingung bagaikan gabah dan interi. Mana yang benar dan mana yang salah, sama-sama tidak bisa membedakan. Karena apa? Dari dua matahari kembar ini, yang satu Mas Taufik, juga seorang warga PSHT. Yang kedua Mas Murjoko, juga seorang warga PSHT. Dalam perapatan luhur tahun 2016, Majelis Luhur telah memilih Mas Taufik sebagai ketua umum dan Mas Murjoko sebagai ketua harian. Jelas, clear. Tapi ya itu tadilah, ini adalah sudah kehendak alam. Tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Mas Murjoko itu pengen juga menjadi ketua umum. Dan setelah Rakornas tahun 2017 yang diubah menjadi parapatan luhur, itulah di PSHT ada dua kepemimpinan. Satu kepemimpinan Mas Taufik dan satu kepemimpinan Mas Murjoko. Bayangkan saja, sama-sama warga PSHT, sama-sama sesepuh PSHT. Kita disuruh memilih, pilih yang mana? Saya pribadi pada saat itu didatangi oleh adik-adik saya, saudara-saudara saya, Mas kemana? Jawaban saya memang sederhana. Semuanya adalah sesepuh PSHT. Saya pribadi tidak memihak kubu A dan tidak memihak kubu B. Mas, kalau punya siswa diarahkan kemana? Saya jawab dengan tegas, silakan. Menurut hati nuranimu, kamu yakin kepada A atau yakin kepada B? Itu saudara. Lama-kelamaan, ya pada saat itu memang saya statusnya jujur saja, saya netral. Saya mendapat hantaman yang luar biasa. Dikatakan orang netral itu tidak punya pendirian. Tapi saya hanya tersenyum karena itu ada kita yang mengatakan seperti itu. Netral akan saya berpendirian, tetap menghormati Mas Taufik dan tetap menghormati Mas Murjoko. Seandainya saya memihak Mas Taufik, berarti saya mengabaikan Mas Murjoko. Kalau saya memihak Mas Murjoko, berarti saya mengabaikan Mas Taufik. Itu dulu pada tahun 2017. Ya enaknya saya memang tidak ikut kepengurusan. Saya hanya warga biasa saja. Berkembangnya waktu, terjadilah pesan yang kedua dari Kang Mas Imam Kusupangat. Terjadi huru hara di tubuh PSHT. Dari kedua kubu itu saling mencari benarnya sendiri. Si A menyatakan dia yang paling benar, si B dia menyatakan ya dia yang paling benar. Digesek dan dibenturkan. Benar-benar terjadi goro-goro, benar-benar terjadi huru hara. Bahkan sama-sama warga PSHT, sampai ada yang membubarkan pemesan warga PSHT. Aneh kan? Membubarkan, padahal bajunya masih sama, lambangnya masih sama. Kok bisa-bisanya? Benar-benar terjadi suatu huru hara yang luar biasa. Setelah itu saling mendoktrin tiap kubu-kubunya, didoktrin. Kalau tidak ikut
kelompokku itu bukan saudara kita. Yang satunya juga demikian, sama-sama doktrin dan sebagainya. Inilah awal daripada terjadinya chaos, huru-hara di tubuh PSHT. Level bawah banyak terjadi gejolak-gejolak yang tidak diinginkan, dan saya hanya prihatin. Kok bisa ya? Untung saya netral. Setelah dibenturkan, kalau saya mengatakan pada saat jadi huru-hara ini ibaratnya PSHT itu untuk menuju kejayaan, ini adalah peristiwa yang disebut dengan topong rame. Udahlah, semua organisasi di luar PSHT tahu kalau PSHT kacau balau. Sesama saudara dibenturkan, sesama saudara saling membenci, sesama saudara saling memfitnah. Padahal lambangnya sama, persaudaraan, setia hati, terlatih, yang paling atas persaudaraan. Seorang warga, seorang pendekar, lambangnya saja persaudaraan, dia duduk baju mau aneh. Lupa himnya ini, lupa. Nah, untuk warga PSHT, pikir dulu sebelum bertindak. Lupa semuanya. Karena ini semua tidak bisa dielakkan. Ini yang benar-benar yang ditakutkan oleh Mas Maji. Terjadi seperti ini. Ngeri, memang ngeri. Dan kurang lebih berjalan selama 5 tahun lah. 5 tahun topong rame ini masih bergejolak. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2022 pada saat ini kelihatannya para provokator itu sekarang sudah tidak punya teman lagi. Sekarang ini saudara-saudara warga PSHT sudah sadar. Mereka telah diadu domba. Padahal dulu pada saat mau latihan saja ditanya, "Dek, mengapa kamu ikut latihan PSHT?" Jawabnya, ingin mencari persaudaraan, Mas. Setelah jadi warga diadu domba mau. Tanpa sadar, dia lupa diri. Inilah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Secara daya pikir jelas sebenarnya tidak mungkin terjadi. Karena apa? Persaudaraan. Tapi karena alam sudah seleksi alam, karena kehendak Allah, kehendak Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah menghendaki terjadi, ya terjadi seperti ini. Sejak 2002 alam sudah sekarang itu turun. Bahkan ini ada gejala-gejala arus bawah. Nanti ada yang tidak ada itu arus bawah, yalah sudah namanya apa? Ya di level bawah nggak boleh arus bawah. Dan di level bawah itu ya ini ada gerakan nyawiji. Nyawiji itu dalam arti bukan harus apa ya satu pandangan itu tidak. Maksudnya biarlah ini semua diselesaikan, masalah organisasi itu diselesaikan oleh pusat. Kalau yang bawah tetap guyub rukun, tidak usah beda-bedakan kubu A dan kubu B, lambangnya sama, baiknya sama. Kecuali besok kalau memang satu itu sudah berbeda lambang, baru lakum dinukum wali yadi. Kita saling menghormati, tidak boleh lagi saling membenci, tidak boleh lagi saling memfitnah, saling menghormatilah bagaimanapun juga. Dia adalah dulu sedulu tunggal banyu, sama lah. Kita minum bersama air putih. Itu damai lah. Itu. Nah, berhubung perjalannya waktu ini, sekarang sudah agak terlihat sebenarnya mana yang PSHT dan mana yang sebenarnya.
ada tanda kutip lah, ya itu saja sebenarnya, hanya sebenarnya sebagai pelaku PSHT saja. Kita lihat kemana arahnya. Itulah hebatnya orang netral. Kita bisa mengamati kedua belah pihak. Tetapi kalau saya masuk kubu A dan masuk kubu B, saya di kubu A didoktrin. Kalau masuk ke kubu B, saya didoktrin. Akhirnya yang mencari menangnya sendiri. Kalau netral, kan enak. Oh, kubu A itu demikian, kubu B itu demikian. Itu jelas bertolak belakang semua itu. Tidak ada yang sinkron. Kita ambil saja kubu A. Kubu A itu yang satu itu tetap berpegang teguh pada ajaran. Kadang-kadang dia itu sebenarnya dia orang pintar, dia orang profesional, tapi dia dalam berorganisasi, mengurus suatu organisasi sebagai seorang ketua umum suatu organisasi, dia itu hanya berpegang pada ajarannya. Beda. Ajaran itu adalah keilmuan. Kalau organisasi adalah organisasi. Organisasi adalah wadahnya. Yang satu itu adanya hanya ngalah, ngalih. Kalau di desa ngalah, ngalih, ngamuk, ngalah, ngalih, ngadep. Enggak, yang satu ini orang profesional ini. Ada itu namanya ngalah, ngalih, sabar, 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 sabar. Sampai yang bawah itu sebenarnya sudah ini aja. Kok begitu? Padahal dia seorang pendekar. Ngalah, ngalih, ngadep. Gitu. Itu bertanggung jawab. Kalau hanya mencari suatu keilmuan saja, pedomannya ya tadi. Ya bagaimanapun juga itu saudara kita junjung dhuwur, mikul dhuwur, mendem jero dan sebagainya. Sampai kapan? Seperti ini. Korbannya dia tidak ada apa-apa, yang bawah itu tolong, yang bawah itu benturan. Lalu yang satu memang profesional, saya atumi jempol. Yang kubu yang satunya, dia itu berpikir bagaimana dia itu menjadi besar. Itu yang belak belakang. Jadi kadang-kadang dia itu ada sinyalemen. Yang satu itu memang ajaran itu nomor 2, tapi dia lebih mengutamakan pada suatu organisasi. Tapi ini ada gejala-gejala. Akankah yang satu ini nanti PSHT ini nanti akan dibawa ke ranah politik? Itu kok ada tanda-tanda, tapi kita tidak boleh sudut hanya tanda-tanda saja. Karena ya itu tadi jujur saja. Ya, hal yang tidak masuk akal lagi. Masa PSHT, kalau memang dia itu PSHT itu sesepuhnya banyak sekali. Ya, PSHT itu orang yang profesional banyak sekali. Kok tega-teganya warga PSHT dibina oleh warga kehormatan yang pada saat ini dia sebagai ketua umum suatu organisasi lain. Ini kan juga masuk akal. Walaupun memang yang satu adalah pencaksilat, yang satu adalah bela diri dan sebagainya. Tapi kalau ini sebenarnya ya tidak masuk akal. Tapi itu tujuannya bagus. Tujuannya bagus apa? Supaya ini nanti gabungan dari 2 organisasi yang besar ini nanti atletnya itu ilmunya nanti ya lebih bagus daripada yang hanya ajaran ini. Ya Pak, saya memang seperti ini ya. Semuanya itu ada baiknya. Kalau yang ini hanya ajaran saja yang jadi, memang luar biasa kepada ajaran. Tapi tolong, itu PSHT itu adalah organisasi, bukan perguruan. Kalau perguruan boleh-bolehlah mengabaikan organisasi. Oleh karena itu ya tidak adalah manusia yang sempurna, semua punya kelemahan. Tapi pada kita berpikir jernih, kita mengambil sikap di tengah supaya masalah di PSHT segera selesai. Itu saudaraku.
fenomena matahari berapa seperti ini. Dan alhamdulillah saya mengamati sekarang sudah tidak begitu gencar lagi saling mendoktrin, saling pertanyaannya 1, 2, 3 saja orang-orang yang masih aktif untuk memberikan suatu provokasi. Tapi sudah tidak ditanggapi lagi. Dulu itu wah ramai sekali semalam itu belum selesai 1 upload. Belum selesai sekarang itu sudah. Nah, ini sudah masuk pada tahap topo bisu. Banyak yang diam, lebih baik diam. Biarkanlah. Kita diam saja. Dan inilah yang bagus. Kalau semuanya itu sudah seperti topo bisu, diamlah, biarkan saja. Tidak ditanggapi, lama-lama ya itu tadi. Wah, postingan saya yang ada, tidak ada yang menanggapi itu bagus. Biarkan saja. Bagaimanapun kita bersaudara loh. Kita bersaudara masih sama. Pakaiannya, lambangnya masih sama semua. Kenapa kita itu kok bertengkar terus? Kenapa mau diadu domba? Mengapa saling memfitnah? Saya pribadi memang itu tadi hanya dengan tersenyum saya berpegang teguh pada ajaran. Untuk organisasi saya memang kegemaran saya, hobi saya adalah menulis. Saya tulis inilah dekadenya ini, tanggal sekian, bulan sekian, tadi ini dan sebagainya. Itu saya sejarah. Inilah sejarah. Tapi sejarah ini tidak untuk orang lain, untuk diri saja sendiri. Ya mudah-mudahan saja dari saudaraku. Oh, suatu peristiwa ini, suatu kejadian ini, kodrat alam ini, marilah kita jadikan suatu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Setelah selesainya goro-goro inilah, semoga akan muncul PSHT yang lebih kuat. Kuat tidak berarti banyak, tidak. Kuat dalam arti kembali kepada ajaran yang benar. Dan peringatan juga pada sesepuh PSHT. Kita itu ya tujuan PSHT adalah mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Tolonglah ilmu yang baik yang berbudi luhur itu disampaikan, jangan hanya ilmu bela diri saja. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, seandainya warga PSHT itu hanya dilatih bela dirinya, sama saja PSHT itu akan mencetak manusia-manusia yang tidak berbudi luhur. Karena yang dibangun kalau hanya jasmaninya, rohaninya saja, berarti membangun hawa nafsu. Itu harus seimbang. Jasmani dan rohani diberikan. Kecuali yang rahasia-rahasia atau yang berbahaya itu jangan disampaikan. Tapi keesaannya kalau diimbangkan itu antara keesaannya, kerohaniannya dengan ya fisiknya saja. Sudah berapa tahun lagi? Bahkan pernah dulu SHD dikatakan bahwa ilmu Isya adalah ilmu yang kelihatan mata saja. Itu sudah penyempitan makna. Yang benar adalah ajaran Isya atau ilmu Isya adalah ilmu yang kasunyatan. Kasunyatan itu apa? Baik dilihat dengan mata atau tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dibuktikan kebenarannya. Itu yang benar, bukan ilmu yang kasat mata. Bisa dibuktikan kebenarannya berarti bukan ilmu karang, bukan ilmu halusinasi. Bisa dibuktikan. Kita ambil contoh hati bersinar. Hati bersinar tidak ada secara hukum karma, itu nyata. Bisa dibuktikan di Al-Quran, kitab suci apapun ada. Kalau di agama Islam jelaskan qalbu baitullah, hatimu adalah rumahku, katanya Allah, firman Allah ya. Dan itu nyata, bisa dibuktikan. Saya sendiri alhamdulillah bisa menemukan itu, bisa untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Walaupun saya kadang-kadang tersenyum dikatakan dukun dan sebagainya. Wah maaf, kalau dukun itu pakai kembang, pakai menyan, pakai apa kan? Ada mantranya dan sebagainya. Kekuatannya jin, setan atau udang, saya tidak.
hanya berserah diri dengan hati nurani. Di sini ada nur ilahi, qalbu baitullah. Itulah yang bisa untuk memayu hayuning bawono. Nah, tujuannya saja mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa memayu hayuning bawono. Kalau hanya yang diajarkan bela diri saja, ada tetangganya yang sakit, keluarganya yang sakit, kamu tunjukkan circle atas, circle bawah, terbang dan sebagainya, apa sembuh? Tidak. Ya pakai hati bersinar itu. Kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memancar cerah dan sebagainya. Itu bukan berarti dukun, tidak ada. Orang Esa dukun, bukan dukun, tapi menggunakan ilmu hati itu. Qalbu baitullah. Oleh karena itu ya, kita jujur saja. Banyak memang, alhamdulillah dari adik-adik ya, warga baru dan sebagainya, kadang-kadang itu menanyakan kepada saya setelah istirahat, setelah latihannya istirahat, menanyakan dan sebagainya tentang lambang itu. Tapi maknanya bukan lambang-lambang untuk rebutan siapa yang berhak. Ingat, lambang itu setiap warga PSHT berhak memakai lambang itu. Karena lambang itu diciptakan bukan untuk pribadi, untuk warga PSHT. Tidak ada yang bisa menghak, apalagi diwariskan. Maaf, itu bukan warisan itu. Kalau itu warisan raja yang berhak mewariskan Mas Badini, bukan itulah. Oleh karena itu masalah PSHT ini kalau diselesaikan secara hukum, tolong lampirkan sejarah PSHT. PSHT berdiri tahun berapa, yang mendirikan siapa, lambangnya itu siapa yang membuat dan sebagainya. Itu kronologi itu tolong dilampirkan supaya dari pihak penegak hukum, hakim itu tidak kebingungan. Dia tidak tahu tentang sejarah PSHT. PSHT didirikan oleh Eyang Arjo Utomo. Nah ini PSHT diwariskan oleh ketua umum, bukan pendiri. Sebagai ada ahli warisnya. Dari mana itu kok bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau bisa diwariskan, yang berhak mewariskan PSHT itu adalah Eyang Arjo Utomo, keluarganya Eyang Arjo Utomo. Kalau itu tidak disampaikan seperti itu, tidak selesai, akhirnya yang di bawah kasihan sudah banyak korban. Itu. Dan mudah-mudahan saja segera selesai, saudaraku. Fenomena matahari kembar ini juga selesai. Nah, seandainya tidak bisa ngawiji dalam arti satu organisasi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berjalan punya organisasi sendiri-sendiri, mari saling menghormati, tidak menjadi matahari kembar lagi. Kalau masih lambangnya sama, pakaiannya sama, senam jurusnya sama, ajarannya sama, ada dua ketua umum, itu namanya matahari kembar. Tapi kalau sudah organisasinya sendiri-sendiri, tidak matahari kembar lagi. Sudahlah, silakan. Sejarahnya Esa itu ya, kalau hanya ingin apa ya, pecahannya mendirikan organisasi, banyak warga Esa yang mendirikan suatu organisasi pencak silat, banyak. Coba telusuri tentang sejarah. Jadi kan terus terang saja gini, saudaraku ya, kita sebagai seorang dari organisasi, kita kalau bicara tentang organisasi, ya dasarnya pada apa? Legalitas dan ADART. Kalau kita itu bicara tentang ajaran, itu dasarnya adalah mukadimah. Nah, ingat, ADART juga mukadimah itu tinggi mukadimah. Kalau ADART itu setiap 5 tahun sekali bisa dirubah. Salah besar kalau seorang PSHT itu pedomannya itu ADART dirubah setiap saat bisa oleh pengurus. Pengurusnya itu benar-benar ibarat mengabdi di PSHT, atau pengurusnya itu mempunyai tanda kutip tujuan yang lain, dia dibelokkan.
Organisasi PSHT itu besar, semuanya itu melirik, semuanya ingin masuk PSHT. Banyak sekarang tokoh politik ingin masuk PSHT. Tujuannya besok kalau sudah saatnya pilihan membawa ini, itu kasihan. Seperti itu ke situ itu banyak sekarang karena politik ya seperti itu. Inilah saudaraku, oleh karena itu marilah kita dalam menghadapi fenomena alam, kejadian matahari kembar ini, marilah kita tetap tersenyum, kita tetap guyup rukun, tidak perlulah kita itu saling menjelekkan, saling memfitnah. Selesai sudah 5 tahun lelah, sudah 5 tahun, marilah kita saling menghormati, biarkanlah saja, sudah saja. Yang penting kalau kita sudah di warga PSHT, tidak ada ceritanya warga PSHT dipecat. Tidak ada ceritanya. Karena apa? Ilmunya itu sudah mendarah daging. Tidak ada dipecat. Kalau hanya diberi peringatan secara organisasi, bisa. Kalau dipecat tidak bisa loh ilmunya. Kalau saya dipecat dari warga PSHT, tidak masalah. Malah enak karena apa di PSHT adalah pengabdian. Kita tidak boleh mencari penghidupan di PSHT, tapi kita itu wajib menghidupi PSHT. Berarti ini kalau rugi, kalau orang-orang beresah, oke rugi ini. Jujur saja mendirikan latihan. Apakah siswa yang makan itu membayar? Tidak. Dengan keikhlasan pelatih kita melatih adik-adik yang membimbing adik-adiknya. Siapa yang membayar besok? Pahala dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Itulah, tidak masalah, jangan takut seperti itu. Kalau saya itu menyuarakan apa adanya saja. Jujur kadang-kadang itu kan saya memang ada di tengah-tengah. Tapi kadang-kadang kalau ini keterlaluan baik A atau B saya tabrak. Jujur saja, saya sudah tidak takut. Kubu A terlalu, yang kubu B tabrak, kubu B yang terlalu menjelek-jelekan itu saya tabrak. Karena apa ya? Cuma tidak benar. Tidak ada ajaran sejahtera yang mengajarkan suatu kebencian, cinta kasih, persaudaraan. Itu saja lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan ini semua sebagai suatu pengalaman bagi kita semua. Sekali lagi, nyawiji arus bawah, jangan disalahartikan. Harus apa ya? Dalam arti satu organisasi itu tidak. Kalau mudah-mudahan memang doa kita yang di bawah itu nyawiji jadi satu lagi, baik secara keilmuan atau secara organisasi. Tapi kalau tidak bisa, yaitu tadilah yang bawah itu guyup rukun lah, tidak akan bilang bertanya, "Kowe kelompok sopo?" dan sebagainya. Tidak perlu ditanyakan seperti itu. Oh, itu warga PSHT. Maaf, itu yang tidak suka PSHT, itu nanti memang nanti saya jelaskan kenapa ada SHT dan ada PSHT. Sebenarnya asal usulnya itu dari yaitu PSC, SHPSC, Pemuda Sport Club itu tahun 1922, terus 1942 itu SHPSC itu berubah menjadi SH-Terate atau SHT. Nah, setelah itu masih sifatnya perguruan, antara SHT perguruan juga SHPSC itu juga masih perguruan. Tahun 1948 yaitu SHT itu berubah menjadi PSHT yang berbentuk organisasi. Tapi organisasi ini bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan tahun 1953. Itu kalau kita melihat sejarah. Kalau melihat KDART ya itu ya sudah. Jangan cari penangga sendiri. Kalau saya apa adanya. Ya jangankan sebutan saja kalau orang awam. Saya tahun 86, 87, 88 itu kalau sudah ada pakaian hitam-hitam seperti itu. Terate betul, ngubah. Padahal yang saya tahu, kita Esha itu banyak. Ya, seperti itulah kalau hanya sebutan saja itu banyak. PSHT disebut Esha. Ada yang PSHT disebut
SHT sudah agak tahu. Tapi sebenarnya kalau lengkapnya, kalau persaudaraan setia hati terate disingkat PSHT, itu harga mati. Itu ada, tolong diejaknya disempurnakan, tidak mungkin mas nanti diketertawakan mas nanti. Persaudaraan setia hati terate disingkat SHT, wah itu wah. Ditertawakan anak SD itu nanti diejaan yang disempurnakan itu padahal kita untuk berbahasa Indonesia yang benar itu. Jadi kan kita janganlah mencari menangnya sendiri, slow saja ya, kita dengan tersenyum, kita dengan guyub rukun, biarkanlah kalau yang atas ingin terus gini saja, biarkan saja, kita saja kita guyub rukun, tetap satu PSHT, tetap satu, tidak ada PSHT 2, PSHT tetap satu, dan lainnya itu mungkin bukan PSHT. Oleh karena itu, marilah kita junjung tinggi persaudaraan. Kiblat PSHT bukan nama daerah, kiblatnya orang PSHT adalah hati sanubari. Itu kiblatnya. Tolong di mukadimah itu ada, ya, hati sanubari, menyibak tabir tirai surgum hati, sang mutiara hidup bertahta gambaran sebagainya. Itulah. Itu kiblatnya ajaran PSHT, bukan terlalu fanatik saya sendiri dulu dan tadi. Nah, saya tidak menyebut tempat lah, nanti dikira saya memihak dan sebagainya. Tidak lah, kita sama-sama PSHT, kita guyub hukum, kita tetap tersenyum. Bahkan yang datang ke tempat saya latihan, saya tidak pernah tanya kamu uji apa enggak, ya. Kita yang penting pakai sakral warga PSHT. Karena belum terlalu mengenal ibaratnya. Kalau kamu ingin memberikan kebaikan kepada adik-adik, silakan. Tapi kalau kamu mau merusak, jangan dulu. Saya yang bertanggung jawab. Jujur saja, saya yang bertanggung jawab kalau merusak. Kalau ingin merusak, rusaklah, saya yang bertanggung jawab. Namanya warga PSHT tetap siap. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Kalah beliau menang musuh, moba poleng rogo bisa digeraki karo moba poleng jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.